Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mencela sekelompok kaum yang mengajak berbuat baik namun tidak mengerjakannya dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab Taurat? Tidakkah kalian mengerti? Hidup memang hanya sekali, tapi jika kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, maka itu sudah lebih dari cukup. Hidup adalah untuk memberi sebanyak-banyaknya dan bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Seperti apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Itulah makna hidup yang sebenarnya. Bagaimana keberadaan kita di dunia ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain? Tak usah menilai orang lain, tapi hitunglah sudah seberapa besar kontribusi kita sendiri bagi kehidupan yang cuma sekali ini. Buat hidup ini penuh arti, bukan sekadar mengulang-ulang rutinitas saja, tapi dari itu. Mengapa doa orang tua kepada anaknya merupakan salah satu doa yang Allah kabulkan? Karena merekalah orang yang paling tulus dalam mendoakan. Doa yang khusyuk bersumber dari lubuk hati yang terdalam, tak jarang pula diselingi dengan tangisan. Ketika mendoakan kebaikan, doa tersebut betul-betul tulus diucapkan. Doa yang muncul dari rasa cinta dan harapan, mendoakan agar hidup bahagia sekalipun orang tua tak ikut merasakan, mendoakan agar anak senantiasa dicukupi kekayaan sekalipun diri sendiri hidup kekurangan, mendoakan agar anak soleh meski mungkin saja diri pribadi belum mencapai derajat kesolehan. Pun begitu pula dengan doa keburukan. Ketika doa ini terlontarkan, tak ada lain dan tak bukan karena dari hati yang terdalam. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai orang tua hendaknya membiasakan kata-kata baik untuk diucapkan. Betapapun marahnya, betapapun kesalnya, karena ketika doa itu terkabulkan, kesedihan pastikan kita rasakan atas apa yang menimpa anak. Doa buruk yang terucap di lisan, anak tetaplah anak bagaimanapun keadaan yang selalu kita cinta, tanpa berharap balasan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Selalu doakanlah untuk mereka kebaikan. Semoga Allah senantiasa mengabulkan. Jika kita membalas keburukan dengan keburukan, maka sampai kapan keburukan ini akan berakhir? Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telat masuk kerja, kita masuk dengan kepala tertunduk dan suara yang lesu karena malu kepada direktur. Namun, apakah engkau merasakan hal yang sama saat engkau terlambat dalam solat dan berdiri di hadapan Allah? Ada sebuah kisah ketika Syekh Abdul Qadir bersujud karena pertanyaan seorang pemabuk. Saat perjalanan bersama murid-muridnya, mereka berpapasan dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak disangka pemabuk tersebut menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat beliau kaget. Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah